Hasanan, sanatati atilasa fi hadhil laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lailatukum sa'idah, kaifa halukum al-yawm? Khair insyaallah. Alhamdulillah bi khair Ustazah. Ustazah kaifa haluk? Ana bi khair wal afiyah aidan. Al-an Amin. insyaallah fil jalasil madiyah yakni fil yaumil itsnain qad ta'allamna an umdatil kalam ya. Kita sudah mempelajari tentang inti dalam kalimat ya. Nah, kali ini kita ingin berusaha mengembangkan, kalau masih ingat ya, dengan cara apa? Menambahkan fudlatul kalam. Nanti kita akan lihat dalam umdatul kalam yang kita sudah pilih, yang hari ini kita yang akan kembangkan adalah yang jumlah lazo ya, jumlah ismiyah dulu dengan tambahan fudlatul kalam. Alhamdulillah teman-teman sudah ya kemarin memberikan contoh, mungkin hanya mulahadzo aja, sedikit catatan. Jangan lupa ya, kalau sudah menentukan jumlah ismiyah, maka teman-teman tidak boleh menggunakan khobarnya berbentuk alif lam. Karena nanti ketukar dengan sifat mausuf. Contoh, huwa gitu ya. Huwa itu sudah ma'rifah karena kata domir ya, kata ganti ya. Huwa apa misal at-tilmidhu, jangan. Kalau mau pakai huwa tilmidhun. Karena kalau huwa at-tilmidhu jatuhnya sifat mausuf. Kan Ustazah sempat bilang waktu di jalasa sebelumnya ya, bedanya apa antara sifat mausuf dengan mubtada khobar? Kalau yang sifat mausuf sama ya, sama-sama pakai ma'rifahnya dengan alif lam. Tapi kalau mubtada khobar, predikatnya jangan pakai alif lam. Kan kalau belajar kemarin mungkin pernah dengar juga, khobar itu boleh bentuk ma'rifah juga ataupun nakiroh. Tapi ma'rifah tidak dengan alif lam ya, ma'rifah dengan bentuk lain seperti isim isyarah, isim mausul. Kalau di ayat Al-Quran biasanya kan banyak banget. Walladzi anzala, apa lagi? Apa? Muhammadun huwa gitu ya, atau al-kitabu hadza misalnya. Artinya boleh ma'rifah asalkan jangan pakai alif lam supaya nanti tidak tertukar dengan sifat mausul. Mafhum? Nastamir. Nah, berikutnya kita akan mengembangkan kalimat. Di Umdatul Kalam ada contoh di sini pakai jumlah ismiyah ya. Ad-du'a'u silahun. Doa itu adalah senjata. Ini Umdatul Kalam ya. Pakai ide pokoknya ya, fikratun asasiyah. Jadi masih belum dikembangkan, masih sesuatu yang sederhana. Basit jiddan, nurid an naudhif syai'an ya. Mislu bina'ati au biharfin nasikh au bisifat wa ila akhir. Saufa nudhif au nazid bil kalimah al-ukhra. Kita akan tambahkan dengan kata-kata yang lain ya. Contoh di sini, awalnya cuma adu-au silahun. Doa itu adalah senjata. Yuk kita kembangkan dengan idhofah. Ingat ya, ini semua bentuk apa? Namanya fudlatul kalam ya, pengembangan ya. Kita tambahin idhofah. Insya Allah pernah belajar. Kemarin sempat udah Ustazah notice juga. Mudhaf ilaih itu artinya disandarkan ya. Artinya berbentuk kepemilikan. Contoh rumahnya Akhi Ahmad misal, bajunya gitu ya. Buku fikih, kan buku itu general. Ana nggak mau bilang buku fiksi, non fiksi, akademis dan lain sebagainya. Ana mau khusus, makanya bilangnya buku fikih, kitabu al fikhi, gitu ya. Kalau pernah belajar, coba Ustazah uraikan satu-satu ya. Sambil diidhofakan. Idhofah itu kepemilikan. Saudara uraikan di sini ya, di bawah ya, biar nggak ketuker ya. Tapi kalau udah belajar ya alhamdulillah, kalau yang ini kita anggap sedikit murojaah lagi ya, tapi yang belum belajar yuk disimak. Idhofah itu kepemilikan. Ada namanya mudhof, ada yang namanya mudhof ilai. Ada dua kata. Mudhof itu artinya dia adalah kepunyaan ya, sesuatu yang dipunya, sesuatu kepunyaan. Tapi kalau mudhof ilaih itu adalah pemiliknya yang punya.
gitu ya, pemilik. Contoh, bajunya siapa itu? Baju apa? Bajunya Ahmad. Nah, berarti mudhof itu baju ya. Mudhof ilaihnya di sini Ahmad. Kalau di bahasa Arabin malah bisu Ahmad gitu ya. Berikutnya lagi contoh yang lain apa kira-kira sesuatunya? Rumah misal ya. Rumah pakai bahasa Arab langsung ya. Baitu rumahnya Said misal. Said. Nah, yang awalnya rumah general, rumahnya bisa jadi rumahnya Ustazah, rumahnya siapa, yang rumah di depan, rumah belakang, macam-macam. Tapi kalau udah bilang Said, berarti ini rumah ini dinisbatkan atau disandarkan dengan Said. Kepunyaannya Said. Ini sesuatu yang dipunya, sebuah, seekor, seapa, pokoknya itu ya, sesuatu kepunyaan lah. Saidnya adalah mudhof ilai. Ini nama ikatan atau relasi ini disebut sebagai idhofah. Oke, mafhum? Nanti mungkin bisa dicatat ya, atau kan bisa direkam lagi di sesi nanti. Nah, di sini ada beberapa syarat yang teman-teman harus patuhi. Satu, mudhof. Tadi yang sesuatu yang kepunyaan tadi ya. Satu, tidak boleh pakai tanwin. Nggak boleh ditanwin. Nggak boleh bilang baitun, baitan, baitin, nggak boleh. Baitun Muhammad, nggak boleh. Apa kira-kira? Masjidun, apa misal? Masjidin ar-rasul, nggak boleh. Tidak boleh tanwin. Mau fatatain, domaten, kasroten, la yajuz. Mamnu ya, dilarang. Yang kedua, masih ingat? Boleh nggak pakai alif lam? Mudhof tidak boleh pakai alif lam. Misal al-baitu Said, nggak boleh. Jadi untuk mudhof tidak boleh tanwin, nggak boleh alif. Bersih. Gitu ya. Poin ketiga. Apa poin ketiga? Mudhof ilaih harokatnya atau i'rabnya sesuai dengan kedudukan. I'rab atau harokat ya, kalau nggak bingung ya. Sesuai kedudukan. Maksudnya apa Ustazah? Ya tergantung. Kadang dia baita Muhammadin, kadang dia baitu Muhammadin, kadang dia baiti Muhammadin. Tergantung dia status dalam kalimat. Maksudnya apa Ustazah? Jadi mudhof itu ya, bahasanya tuh kalau kita ngomong itu kayak status kedua. Status yang disembunyikan gitu. Contoh misal apa? Teman-teman ada yang jadi apa kira-kira ya? Ketua BEM misal, atau teman-teman ada yang jadi seorang ayah gitu kan. Tapi dia punya gender laki-laki pastinya kan. Ayah itu kan laki-laki. Nah, status ini tuh sudah jelas ya disembunyikan seperti itu. Jadi dia secara sosial memang terkenalnya ketua BEM misal, atau dia seorang ayah gitu ya. Tapi status yang memang ada dalam dirinya sebagai seorang pribadi, dia adalah laki-laki dan dia adalah seorang misal putra dari bapak siapa gitu ya. Artinya dua peran. Boleh kan satu orang punya banyak peran? Nah sama, mudhof ini selalu dijadikan peran yang kedua. Ya, jangan disebutin dulu. Jadi makanya kenapa harokat? Kenapa kok harokatnya bisa berubah-ubah? Ya karena dia statusnya bukan asli. Karena dia mengikuti kata selanjutnya. Sehingga dia menjadi sebuah mudhof. Adanya mudhof itu karena adanya mudhof ilaih gitu. Contoh, kadang kalau kita mau di awal, baitu Muhammadin apa? Amamal masjid. Rumahnya Muhammad di depan masjid. Nah, di sini Anda pakai baitu, boleh. Itu ya, mubtada misal, boleh dirofa. Lagi misal, Anda mau jadiin khobar Ustazah, Anda mau jadiin objek. Nasab berarti fatah ya. Ro'aitu, saya melihat, nazartu gitu ya. Baita. Kenapa kok baita? Karena objek. Ro'aitu baita Muhammadin. Hakata. Sekarang apa kira-kira? Nimtu saya tidur baiti misal siapa? Fatimah misal saya tidur di rumahnya
Fatimah. Fi karena ada huruf jadinya baiti. Makanya statusnya bait itu tidak bisa dipakemkan ya, tergantung dia dalam kalimat. Jadi di sisi lain dia punya status sebagai mubtada. Jadi kalau mau di i'rab wa huwa mudhof. Jangan lupa punya peran lain. Atau misal lagi mada. Tadi maf'ul bih wa huwa mudhof. Isim majrur wa huwa mudhof. Sahlan ya? Nah, ada pemudhof ilaih sahlan. Daimul majrur, selalu dikasrah. Makanya tadi Muhammadin, Sa'idin. Boleh pilih, teman-teman mau pakai alif lam atau pakai tanwin. Silahkan pilih tanwin au alif lam. Misal baitu as-sa'idi atau kolam, pulpennya Said. Kolamu Sa'idin, mau tanwin boleh. Tapi kalau nggak mau pakai tanwin, pakai alif lam. Baik, kolamu Sa'idi. Alan? Oke, insya Allah udah pernah belajar juga ya, sudah cuma murajaah dikit. Yuk, kita kembangin di sini. Ad-du'a usilah. Doa itu adalah senjata. Senjata tuh general. Senjata apa ini? Senjata yang buat perang. Harbun, ma'rikah, fil ma'rikah, aula. Senjata hanya sebuah kiasan. Oh iya, senjata itu adalah sebuah kiasan dalam arti penopang ya. Power ya, kekuatan. Kekuatannya siapa? Al-mu'minina. Berarti al-mu'mini silahul di sini mukmin menjadi idhofa ya. Fudlatul kalamnya ya tambahannya. Addu'a mubtada, sila khobar, wahwa mudhof. Peran kedua. Mukminin jadi mudhof ilaih. Boleh pilih ya. Oh, tapi kalau di sini pakai karena dia jamak muzakkar salim nggak bisa pakai tanwin ya. Al-mu'minina. Gitu. Nanti sudah kasih soal teman-teman yang ngembangin ya. Salan ya. Berikutnya, bin na'ati. Yuk, ada yang masih ingat na'at itu apa? Dan sebutkan apa aja syaratnya na'at. Tafadhalu. Sifat dan sifati. Betul, mensifati doa yang terus menerus kayak rumah yang baru, baju yang itu biasanya gitu ya. Betul. Syaratnya ada apa saja, akhi? Tafadhol. Harus sama dengan apa? Harus sama antara kalau taklid marifat harus sama jenisnya mujakar atau muannasnya harus sama. Naam, mujakar, manutnya juga mujakar. jayid. Muannas, manutnya juga muannas. Takrif, Naam. marifatnya harus sama. Marifat atau nakiro harus sama. Marifat, nakiro. Terus dan kedudukannya ropa, ropa, manut ropa, nasot ropa, manut ropa, naat jar, manut jar. Jumlahnya mufrad mufrad, naat mufrad, manut mufrad, naat musana, manut musana, naat jamak, manut jamak. Mufrad. Oh, jayid. Syukran akhi, Masya Allah. Kita sebutin ya, ini namanya mausuf, hati-hati jangan ketukar ya, atau man'ut nama lainnya. Man'ut, yang disifati. Bendanya dulu ya, baru kata sifat. Sifat atau na'at. Tadi akhi udah menyebutin, harus sama dari 4 sisi Ustazah. 1, kita lihat ini, ma'rifah. Ma'rifah bil alif lam. Kalau nggak mau pakai ma'rifah, pakai nakiro, berarti du'aun mustamirun. Itu ya. Yang kedua, harus sama dari sisi jumlah tadi, betul. Kalau mufrad ya mufrad, kan ini satu doa. Berarti sifatnya juga satu. Kalau dua ya dua. Kalau jamak ya jamak. Betul. Yang ketiga, mu'annas muzakkar ya. Kalau dia tak ada tak marbutohnya, mu'annas. Sama-sama mu'annas. Kalau nggak ada ya, nggak ada. Terakhir, harokatnya, betul. I'robanya. Di sini rofa bidoma, maka di sini juga rofa bidoma. Ad-du'aul mustamir, ini umdatul kalam, dikembangin lagi. Ad-du'a usilah tadi dikembangin pakai na'at sama mudhof ya. Jadinya ad-du'aul mustamirun silahul mu'min. Hanya dengan 2 kata menjadi sebuah yang lebih bermakna lagi. Doa apa sih yang dimaksud dengan senjata mukmin? Oh, doa yang terus-menerus adalah senjata bagi orang mukmin. Berarti kalau doa sekali nggak cukup gitu ya. Nastamir. Ada yang pernah dengar huruf nasikh? Tafadhalu.
Ma hiya ahrufin nawasikh. Apa itu huruf-huruf nasikho? Salah satu amil. Amil itu perusak ya, yang masuk kepada jumlah ismiyah. Berarti di mubtada khobar. Yang awalnya mubtada khobar, ada tamu nih, huruf nasikh. Inna, anna. Di Al-Quran banyak sekali ya, inna, anna. Dan jangan takut ya, penggunaan nasikho ini sangat dianjurkan dalam penulisan karena lebih sastra dan lebih rapih ya. Jadi sekalipun dia merusak cuma harokat doang. Dan memperindah kalimat. Maka yang awalnya mubtada khobar di rofa ya, mubtadanya di rofa, khobarnya di rofa, berubah menjadi tansibul isma wa tarfaul khobar. Di nasab, di fathah, harokatnya isimnya, khobarnya di rofa. Contoh, yang awalnya ad-du'a al-mustamir silahul mu'min, jadinya inna du'a al-mustamir ri, apa mustamiru? Mustamirro, tetap ya, sifat ya, silahul mukminin. Sesungguhnya doa yang terus-menerus adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Ditambahi penguatan ini. Bener loh, sesungguhnya loh. Gitu ya. Silakan dipakai nanti. Nggak harus inna ya. Ada anna kalau di tengah-tengah ada laita. Oh, seandainya la'alla du'a al-mustamir. Oh, seandainya gitu ya. Laita gitu ya. Oh, semoga ya kalau la'alla sama laita hati-hati jangan tertukar ya. Ada yang harapan yang dekat, ada harapan yang mustahil ya. Jadi dipakailah, dicari tahu nanti apa saja huruf-hurufnya ya. Jadi nanti jangan semua pakai inna ya, biar kreatif. Isim mausul, masih ingat ya? Ini termasuk bentuk apa sih isim mausul, Ustazah? Isim mausul itu adalah salah satu jenis ma'rifah juga. Nah, makna khusus. Kalau di bahasa Indonesia itu kayak yang mana, dia adalah yang mana tersebut, kayak ibaratnya dia penjelasan gitu ya. Contoh di sini, inna du'a al-mustamirro alladzi. Nah, di sini tambahannya. Sesungguhnya doa yang terus-menerus yang mana? Keterangan. Natadarra'u bihi silahul mu'min. Mana natadarra'? Tadarru'. Meminta dengan merendahkan diri ya. Benar-benar memohon ya, memanjatkannya ya. Dengannya, maka ini juga termasuk fudratul kalam apa umdatul kalam di sini statusnya. Selain ini tadi ya, isim mausul pastinya ya. Fudlatul kalam. Umdatul kalamnya masih tetap nggak berubah, doa dan sila. Lebih indah lagi. Lanjut ditambahin lagi atof sekarang. Atof ada wa ya. Atof itu bebas, teman-teman mau membebaskannya di sifatnya, mau di khobarnya, mau di mananya bebas ya. Di sini contoh, inna du'a al-mustamirral ladzi natadarra'u bihi. Di sini atofnya. Wah, gitu ya. Kiro'ata. Jadi dia atofnya dari doa ya. Wa kiro'atal aurodi silahul mu'min. Apa sih yang menjadi senjata mukmin? Ada dua ternyata di sini. Mau diatofin soalnya ya. Dan kayak biasanya Muhammadun wa Hasanun misalnya. Zaidun wa Umarun gitu ya. Atau yaktubu wa yadhabu, yakra'u wa yaktubu. Hati-hati tidak harus dengan isim plus isim. Isim masdar dengan isim masdar, enggak. Tapi harus sinkronisasi perlu ya. Cuman teman-teman bisa pakai fiil ditambah fiil lagi atau bentuk-bentuk yang lain. Sesungguhnya doa yang terus-menerus yang dipanjatkan maksudnya dengan penuh kerendahan hati dengannya, dengan maksudnya bihi ya, di dalamnya doa tadi, dan membaca wirid-wirid merupakan senjata bagi orang mukmin. Cuma dua, jadinya pengembangannya luas. Terakhir, Izin enggak. bertanya, Ustazah. Tafadhol, akhi. Iya, di sini menggunakan fi'il mudhari natadorru. Fi'il apa namanya? Huruf mudhari'nya nun ya, Ustazah. Natadorru. Dorro'a. Kalau fi'il madinya ya, dorro'a. Ya, doro'a yatadorru berarti di sini pakai huruf mudhari'nya nun. Natadorru. Nah, nahnu kembali. Iya pakai nahnu. Sohi. Sesungguhnya doa yang terus-menerus yang Yang kami lakukan dengan kerendahan dan juga atau aurodi apa tuh aurodi? baca wirid, membaca. Oh, dengan bacaan wirid Baca, merupakan bisa membaca. senjata. Ini masdar ya, Afan. Bacaan ya. Udah Ah, kata masdar, kata akar ya. Dan bacaan wirid-wirid gitu ya. dan bacaan wirid merupakan
senjatanya orang beriman, orang-orang Iya. beriman ya. Orang mukmin. So, jaya jidan. Hasanah. Oh iya, perlu diketahui ya, teman-teman kalau mau pakai isim mausul nanti, alladzi allati sesuaikan ya, kembalinya kemana. Karena dia laki-laki, maka alladzi satu orang. Kalau perempuan, allati. Kalau yang di ayat Al-Quran apa? Alladzina yu'minuna. Karena banyak ya, pakainya alladzina. Jadi disilakan disesuaikan. Mufrad, musanna jama', mu'annas muzakkar. Gitu ya. Kembalinya kemana? Gitu ya. Jadinya jangan sampai ketukar. Nah, syukron akhi tadi pertanyaannya. Terakhir, enggak terakhir ya, ini masih ada lagi 2. Apaan ya? Ada biharfil jari dengan huruf jar. Kayaknya dari tadi udah ada, cuman kita enggak disebutnya di akhir. Ini tadi bihi ya. Inna du'al mustamirul ladzina tadarra'u bihi wa qira'atal awradi silahul lil mu'minin. Oh ya, perlu diketahui, ataf itu enggak harus berjajar ya. Teman-teman jangan misal yaqra'u wa yaktubu zahaba wa jalasa, enggak harus. Muhammadun wa zaidun enggak. Boleh loh kayak gini. Inna du'a wa-nya di sini, wa qira'ata. Boleh, yang penting masih nyambung ya. Nah, berikutnya yang istisna. Berarti ada huruf pengecualian. Wah, ini udah puitis sekali kalau dia pakai istisna ya, kecuali illah. Dan ada jumlah fi'liyah lagi. Boleh. Nah, teman-teman gitu. Ana udah bikin nih umdatul kalamnya, jumlah ismiyah. Berarti kalau ada jumlah fi'liyah lagi, artinya dia statusnya bukan umdatul kalam, bukan ide pokoknya. Dia bisa jadi fudlatul kalam untuk di sini. Paham ya? Tapi karena dia ditambahkan dengan apa? Bil istisna-nya nantinya. Coba dilihat di sini dulu. Ustazah ingat nggak dua-duanya digarisin soalnya. Nah ini, Ustazah garisin ya yang jumlah fi'liyahnya. Jadi ide pokok ya tergantung kita mau bikin mana umdatul kalam. Memang 2 bentuk. Kalau nggak jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Nah udah pakai jumlah ismiyah Ustazah. Berarti kalau nanti di akhir-akhir ada kata jumlah fi'liyah, ya berarti dia adalah sebuah tambahan. Gitu. Sama nanti. Kalau di bab berikutnya anak umdatul kalamnya udah tentuin sebagai jumlah fi'liyah. Tapi kalau mau munculin jumlah ismiyah lagi, ya boleh, nggak apa-apa, tambahan berarti. Yuk kita baca inna du'a al mustamirul ladzina tadarra'u bihi wa qira'atal awradi silahul mu'minin wala yaf'aluhuma. Nah, kembali ke qira'ah dan doa ya. Illal mu'minul hakikiyu. Itu ya. Coba ada yang bisa ngertiin? Sesungguhnya Anahat doa Ustazah. apa sih? Nah, cari. Sesungguhnya doa yang terus-menerus yang kami lakukan dengan kerendahan dan juga bacaan wirid sebagai senjatanya orang-orang yang beriman dan tidak dilakukan keduanya melainkan orang yang beriman yang hakiki. Ya, orang mukmin sejati, orang mukmin Orang yang mukmin sejati, iya. hasanah. Jamil ya. Hanya jadi sebuah teman-teman udah bisa bikin quotes. Hari ini quotes-nya ini. Jadi dari Umdatul Kalam dikembangin gitu. Ini menganalisis ya bagaimana kekuatan doa dan qiraah. Sahlan ya. Izin Silakan. bertanya Ustazah kembali. Mm-mm. Bihi, hi-nya ini kembali ke ad-du'a mustamir ya, Iya betul, doa mustamir. Muzakkar ya. muzakkar ya. Iya, betul. Baik. Jadi doanya itu ternyata gini, doa itu ini kata-katanya dalam loh. Artinya doa itu nggak cuma continue doang, tapi dengan tadarru ini juga, dengan kata sifat ya. Maksudnya dengan kalau mau doa yang benar-benar mustajab itu ya, artinya doanya nggak cuma konsisten, tapi ternyata dengan kerendahan. Maksudnya apa sih? Mungkin ini bahasa Ustazah sambil ini ya. Coba, ada nggak sesuatu yang nggak mungkin di dunia ini dengan doa? Nggak ada ya. Hampir semuanya justru jalur langit lebih cepat. Tapi kenapa kok Ustazah lam nastajib ad-du'a gitu ya. Kenapa kok nggak dikabulkan doa? Ternyata doa kita kurang ini biasanya. Tadarru atau kalau bahasa lebih dalam lagi itu kalau bahasa kita namanya bahasa Indonesianya apa ya? Mutor ya, istiror namanya. Istiror tuh kayak udah denting. Pernah lihat orang yang awalnya nggak bisa lompat dinding gara-gara mau digigit anjing dia bisa lompat ke dinding. Maksudnya dinding pintu gitu ya, ini sambil ngambil hikmahnya doa ya.
Dia nggak bisa, nggak mungkin ini 5 meter Ustazah, tapi anjing di sini ada 10. Dia lompat, mungkin. Berarti karena apa dia? Kepepet kalau bahasa kita, denting. Makanya kenapa kok doa kita kayaknya nggak serius ya, salah satunya mungkin kita masih belum, apa ya namanya, kepepet ya bahasa Indonesianya kepepet itu ya? Udah nggak ada lagi pintu. Jadi udah benar-benar memaksa ya, bukan memaksa ya, jadinya negatif. Seperti itu. Makanya doa yang seperti itulah yang bisa dikatakan doa sejati ya. Oke, lanjut Nastamir. Sudah kan bikin kalimat Umdatul Kalam, silakan dikembangkan ya. Tapi sudah mau tutup ini slide-nya. Tapi diingat-ingat ya kata-katanya ya. Oke. Fal'an dauru bebas ya. Kalau sudah mau nambahin idofa boleh, huruf jar juga boleh. Kita sambil mukalaman nih. Tafadhali ukhtina Aisyah, Ustazah bikin sholatut tahajudi. Apa tuh sholatut tahajudi? Sholat malam ya. Gini aja deh. As-sholatu aimadun. Sholat itu adalah tiang. Silakan ukhti Aisyah. As-sholatu aimadun. Sholat itu adalah tiang atau pondasi. Tafadhali ukhti Aisyah, dikembangkan lagi. Aimadu. Oke. Sambil dipikirkan, tafadhal akhina Abdul Wahid. Baik, Abu Zubair. Oke. Man minkun? Ukhti Aisyah? Hadira? Iya Ustazah. Ini Ustaz, as-sholatu imadatun apa imadun Ustazah? Oh, apa syukron ya. As-sholatu imadatun. Jayid. Tadi bunyinya imadun, afwan. Iya. Ustazah. Nah, Ustazah soalnya nggak Dia pakai kan apa namanya siswa mubtada khobar ya. Iya, betul. Harus menyesuaikan. Keren sekali praktek sudah. As-sholatu Afwan. ibadatun. Naam. Tafadhol. Akhi tadi Perintahnya apa Ustazah? kembangkan dengan fudlatul kalam. Mau ditambah idhofah sifat mausuf. Oh, Tafadhol. baik. Satu dulu. Biar nanti teman-teman ngembangin yang lain. Pilih salah satu. Mau bil apa? Mau nambahin apa? As-sholat. As-sholatu imadatun lil mu'minin. Naam. Sholat itu adalah tiang bagi atau pondasi bagi orang-orang mukmin. Berarti Yang beriman. Isim majrur. Harful jar. Mada akhi? Ya. Ziyadah harful jar Ustazah. Ya. Naam harfu jar wa isim majrur. Syukron. Tafadhol akhina Ahmad. Silakan Zid tambahkan. Iya, ya ingat saya hadis itu Iya. as-salatu imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin, man hadamata faqad hamaddin. Sama sudah selesai. Iya, memang sudah sengaja. Tapi mungkin bisa dikembangkan sendiri. Ini udah lengkap ini. Akhirnya yang lain nggak jawab ini. Syukron akhi Ahmad. Diambil aja. As-sholatu imadatuddin lil mu'minin. Gitu ya. Akhina. Oke lah. Lil Tadi mu'minina wal mu'minati boleh Ustaz? Ustaz. mu'minat. Boleh. Berarti atof. Gitu ya. Atau Salah nih. iya. Artinya pengembangannya sebebas itu. Oke. Kita bikin lagi ya jumlah yang lain. Sekarang apalagi kira-kira yang sering dipakai? Ad-dunya sijenun. Dunia itu adalah penjara. Yuk, yang lain dulu. Ada yang pengen diinin. Ayo, penjara apa maksudnya? Ayo, Akhi Torik, Ukhti Takia, Akhi Saiful, Ukhti Rini Lukman. Boleh angkat tangan sendiri. Akhi Idris, Akhi Dede, An Ma'rifah, Aisyah, Akhi Ukhti Aisyah. Nah, ayo, yang lain. Ad-dunya sijenun. Dunia itu adalah penjara. Coba kembangkan sendiri. Tambah Adunya, sijenun. saya coba ya Ustazah. Padahal lagi. Adunya sijul mu'minina wa jannatul kafirina. Nah, udah semuanya dapat sijanul mukminin dan jannatul kafirin. Udah mudhof ilaih, atof juga. Nah, syukron akhi. Masih bisa ditambahkan lagi dengan isim mausul. Ayo.
Sijnul Mukmin itu yang seperti apa? Boleh isim mausul, boleh sifat mausuf, masih banyak. Ayo. Masih dilanjutin. Ad-dunya sijnul mu'minina wal jannatu lil kafirina. Ayo, dikit lagi isim mausulnya, boleh. Kalau nggak mau isim mausul, huruf jar boleh. Li'anal kafiruna Di annal kafiruna boleh. Ditambah eh, inna depannya boleh loh tadi. Inna dunya, kok lupa? Ada inna sama anna tadi kan belum dipakai. ya inna dunya. Coba lagi karir marotan ukhra akhina Ahmad. Inna dunya. Silakan ditambahkan lagi. Inna dunya sijnul Si mu'minin jannah wal jannatu tadi bilangnya. Berarti wal jannata ya. Inna dunya sijnul mu'minina wal jannata. Oh, berarti jannah ini mau disifatkan kemana tadi ya? Diatofkan ke dunianya apa di sijnunnya? Berarti di sijnunnya ya kayaknya ya. Wajannata gitu ya. Wajannata lil gitu ya. Wajannata lil. Nah, karena kan kalau atof kan harus sama ya. Antara alif lamnya, kemudian harokatnya. Oke. Kelas ya, lanjut lagi sekarang. Satu lagi contohnya apa kira-kira? Ada teman-teman yang mau bikin umdatul kalam terus kita kembangin. Tafadholu. Kata-kata yang sering dipakai anak-anak sekarang misalnya, anak zaman sekarang. Handphone misal apa? Handphone itu apa kira-kira? Al-jawalu fitnah apa? Handphone itu alatun. Alatun deh, nggak apa-apa. Mungkin bisa jadi definisi ya. Al-jawalu alatun atau Apa itu al-jawal Ustaz? Al-jawal. Al-jawal apa Ustaz? Ustazah. handphone, handphone Apa itu? atau internet deh. Al-internet apa kira-kira? Internet itu Pengrusak bangsa. mufsidah, misal betul. Mafsadatun. Oh, bangsa. Tambahin berarti. Yakin langsung merusak padahal banyak orang keren-keren juga pakai HP. Gimana? Yang negatif Ustaz. Tergantung database-nya ya, tergantung programnya. Ya. Iya. Apalagi nah, kayak gitu boleh. Teman-teman sendiri yang bikin. Ayo, satu kalimat umdatul. Habis itu Ustazah mau lanjut ke materi yang ke berikutnya ya. Nanti ini biar dibikin tugas langsung aja. Olas? Apa sambil mikir nih, nggak bisa nih Ustazah otodidak. Oke, olas dulu ya. Oke, Ustazah akan share screen lagi untuk yang materi berikutnya. Sebenarnya sama, cuman Ustazah sempat kemarin di awal bilang hati-hati untuk yang kalau umdatul kalamnya jumlah fi'liyah bentuknya, kita nggak bisa sesuka hati nambah-nambahin ya. Tambahin inna, padahal jumlah fi'liyah. Tambahin apalagi anna, nggak bisa ya, karena dia bentukannya jumlah fi'liyah. Otomatis penambahannya dengan kata-kata yang lain. Boleh pakai apa? Huruf yang menjazmkan, yang menasobkan, boleh. Atau kalau belajar tentang yang mansubat ya, ada tamyiz, ada hal, apalagi maf'ul bih, maf'ul lah, maf'ul fi, maf'ul li ajli gitu ya. Tadi teman-teman boleh menambahkan kayak zorof itu juga boleh sebetulnya ya. Tapi kan nanti sesek takutnya udah sangat berkembang itu. Takut penuh ya. Asalan lazo sa'arsil asura marotan ukhra, sedangkan kirim gambar selanjutnya. Nah, kalau yang di jumlah fi'liyah sama persis, nanti kita lihat dan ini teman-teman yang baca aja ya, Ustazah nggak baca lagi biar teman-teman bisa buka lama ya. Kenapa ini lagi? Lazo. Untuk berikutnya berarti adarsu yang ke salis ya. Untuk jumlah fi'liyah di sini teman-teman jangan lupa juga kalau mau nambahin jumlah ismiyah lagi di akhir boleh, yang penting sudah dijadikan di awal sebagai al-fikratu ro'isiyah ya atau ide pokok. Baik. Emang kalau disuruh bikin contoh langsung
Kadang ini ya buntu ya, nggak apa-apa nanti sambil dikembangin. Misal teman-teman memanfaatkan internet, sudah Anda pakai ChatGPT, Anda pakai Meta, Anda pakai Gemini, lah basah. Yang penting struktur dan pola-polanya mafhum ya. Jadi sekalipun mau buka kamus, mau lihat ini, lah basah. Yang penting tadi kuncinya. Oke, masuk. Baik. Nastamir. Huna amsila tatwir al-jumlah al-fi'liyah. Kita pakai contoh-contoh pengembangan ya. Umdatul kalamnya ya derusut tilmid. Enak nih kalau jumlah fi'liyah teman-teman pasti gampang karena kan sesuatu yang sederhana. Dikembangkan dengan al-maf'ul bih. Ya derusu at-tilmidul arabiyah. Objek ya. Siswa tersebut apa? Belajar bahasa Arab ya. Meskipun tanpa al-lughah sudah. Maksudnya Arab di sini adalah sebuah bahasa. Mau ditambahin sifat lagi? Boleh, ya just terserah. Sifatnya mau dimasukin ke fa'il atau di maf'ul. Boleh ya. Di sini kebetulan sifatnya untuk fa'ilnya. Ya dersu tilmidul mujid robiyata. Siswa atau pelajar yang sungguh-sungguh itu belajar bahasa Arab. Maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak itu adalah maf'ul yang digunakan untuk penguatan ya. Jadi dia diambil dari kata masdar. Kalau teman-teman pernah belajar sorof kan ada dua ya. Sorof secara lugawi dan secara apa sorofnya? Tasrifnya? Tasrifiyah. Tasrifiyah atau istilahi, betul. Lugawi itu kayak huwa, huma, hum. Huwa kataba, huma kataba yang ke bawah ya. Atau huwa yaktubu. Huma atau anta uktub kalau fi'il amr ya. Tapi kalau istilahi itu ada kolom-kolomnya ya, fi'il madi, mudhore, masdar gitu ya. Kata dasar gitu ya, masdar mim, isim fa'il. Nah, maf'ul mutlak itu adalah bentuk dari isi masdar. Ya, dari masdar yang diambil dari kata kerja atau itu untuk yang asli ya. Atau itu secara baik secara lafzi maupun maknawi. Ada yang cuman maknanya aja tapi lafaznya berbeda. Contoh di sini kebetulan darosa isi masdarnya dirosatan. Coba sih, Ustazah belajar ini dulu dong. Masdarnya ya. Qoro ayakrou, masdarnya kiro, Qiraatan. Qiraatan. rohi. Jala saya jelisu, Julusan. julusan. Ada Masdar Ya, yang jalasan. ya. Ada yang bilang julusan, ada yang bilang jalsan. Ya. julusan. Jalsan Julusan. bisa ya dua-duanya ya? Julusan. Boleh. Makanya tadi ada pendapat ini ya. Para ulama di sini berbeda. Nastamir, berikutnya ta'allama ya ta'allamu. Masdarnya. Ta'alluman. Ta'alluman. Misal ustadzah di sini pakainya ya drusut tilmidu ta'alluman, boleh nggak? Tidak. Kenapa? Kan apa namanya tadi maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak itu kan dia sama Persis. persis. Yang pakai makna yang mana berarti? Maf'ul apa namanya ya? Karena lupa namanya. Ustazah. Maf'ul Maf'ul apa yang ajli. maf'ul liajli ya? Coba. Coba nanti dicek lagi ya. Tapi yang penting sementara ini teman-teman pokoknya intinya dia adalah isi masdar ya. Bagi siapa? Iya. Karena nanti maf'ul mutlak juga ada pembagian ya. Salah satunya sebenarnya bisa juga ya dari sisi makna. Sekalipun yang penting dia bentuknya masdar. Tapi kembali ke bentuk si fi'il. Ya drusut tilmidul majidul arabiyata dirosatan jayidatan. Ustazah, ana sifatin lagi sini boleh. Jadi ada dua sifat ya. Sifat untuk si fa'il, sifat untuk si maf'ul mutlak. Lanjut. Masih ingat hal itu yang menunjukkan kondisi ya, keadaan. Biasanya menggunakan bentuk isim fa'il. Nah, harus ada zuhalnya. Siapa zuhalnya? Tilmid. Gitu ya, pemilik kondisi. Contoh, sumtu gitu ya. So iman, saya berpuasa dalam kondisi berpuasa misal atau nimtu
Iman, saya tidur dalam kondisi berpuasa. Jadi di sini ada kata dalam kondisi, dalam keadaan. Itu ya, sama-sama dimansub ya. Ini rata-rata mansubat loh teman-teman ya. Jangan sampai ketukar. Bentuknya misal rokiban, jalisan, iman, sholaitu, iman. Hati-hati. Ini masdar ya Ustazah, bukan. Itu hal. Ya, isim fa'il biasanya. Saya sholat dalam kondisi berdiri. Rokiban, apa kira-kira yang sambil nyetir misalnya. Korok tuh nggak bisa ya saya baca sambil nyetir, bahaya. Gitu ya. Jadi banyak hal kondisi ini yang dilihat, dan jangan lupa ada zuhal yang dimiliki. Ini sudah secara singkat-singkat aja ya. Saya Artinya, telepon sambil nyetir, Ustazah. ya betul. Gimana? Attasilu Kalau pakai fi'il madi bisa ya? boleh, ittasol tuh. Nah. Ittasol tuh tadi gimana? Saya menelpon. Ittasol tuh akhi rokiban gitu. Oh iya, ittasol tuh akhi rokiban ya. Nah, dalam kondisi bahaya juga itu juga ya, nggak boleh. Nah, syukron. Nastamir, maf'ul li ajli, sama kayak maknanya li ajli. Li itu karena, alasan. Hati-hati, maf'ul mutlak tadi itu masdar yang diambil ya dari isim. Ingat ya, masdar yang diambil dari fiil, afwan ya. Dan ini sebagai penguat ya, penekanan. Jadi benar-benar belajar. Si murid yang sungguh-sungguh tadi belajar bahasa Arab dengan sungguh pelajaran yang baik gitu ya, bagus gitu. Beneran. Jadi penguat aja, diulang lagi. Kalau bahasa Indonesia itu malah sering kita ngulang-ngulang kata ya, ingin menunjukkan keseriusan. Jadi sadar juga ternyata Indonesia lebih banyak. Siapa yang mau makan? Saya. Padahal cuma saya aja bisa. Kapan? Ya kapan-kapan gitu kan. Artinya gitu. Jadi secara nggak langsung kita juga sering pakai masdar mutlak, maf'ul mutlak ya. Berikutnya, jar majrur sahlan ya. Ini nggak perlu diulangi. Sama kayak yang ini, tambahkan masjidi aja. Ini maf'uli ajli lagi. Nah, maf'uli ajli, hati-hati, itu juga menggunakan bentuk masdar. Gitu ya. Karena kurbatan ilallah. Karena mendekatkan diri kepada Allah. Khosyatan, karena takut. Gitu ya. Apalagi kira-kira? Ini intinya dia menunjukkan sebuah alasan. Ya drusutil mujidal arabiyah dirosatan jayidatan jalisan. Masih ingat ya dengan poin-poin barusan sudah tekankan? Ini barusan kita pelajari. Istiqdadan. Paham. Kenapa nih anak kok belajarnya sungguh-sungguh? Sampai di dalam masjid kondisinya dia belajar. Istiqdadan. Oh, alasannya karena untuk persiapan imtihanat atau ikhtibarat ya. Ujian-ujian. Apa misal? Usolli sholatal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblatan adaan berarti masuknya apa di situ? Adaan lillahi ta'ala, dalam kondisi ya adaan ya dilaksanakan, atau makmuman ya kalau biasanya teman-teman di ini. Tapi kalau apa kira-kira ya yang ada kurbatannya apa ya kira-kira? Asumur fi apa nawaitu kurbatan, pokoknya intinya kurbatan ilallah contohnya. Karena untuk mendekatan diri kepada Allah. Biasanya ini berkaitan dengan niat ya, di ajlinya. Khaufan, karena takut. Khosyatan, rojaan, mengharap. Apalagi? Sama masdar, hati-hati. Tapi apakah dia diambil dari fiil? Nyambung nggak sama fiilnya? Enggak. Ini ya, 2 poin yang bisa jadi bedakan. 1, dia tidak diambil dari fiil. Yang kedua, dia memiliki makna li ajli ya, karena alasan. Silakan teman-teman cari sebanyak mungkin. Atau barangkali sekarang ada yang masih ingat nggak kira-kira contoh lagi selain maf'ul li ajli, bentuk yang istidadan yang teman-teman sering dengar selain tadi sudah sebutin. Banyak ya, kebanyakan hal-hal yang apa? Ini teman-teman hadiroh semua ya insya Allah yang di kelas ya. Sudah kira sangat menyimak ini hari ini. Nastamir, berikutnya zorof. Nah, hati-hati ya, kata zorof itu banyak makna. Kalau di sini zorof berarti yang dimaksud adalah zorof nahwu ya, menunjukkan sebuah waktu ya, keterangan waktu dan juga tempat. Biasanya arah mata angin itu juga masuk di sini. Kayak kalau zaman ada apa saja yang menunjukkan waktu, qabla,
ba'da. Bahkan yaum juga masuk. Lail, yaum, ya. Zorof itu udah baca nanti. Zorof yang bisa berubah-ubah, ya, atau yang tetap gitu ya. Tergantung penggunaannya nanti. Nah, kemudian untuk yang makan, itu menunjukkan tempat. Salah satunya mata angin ya. Utara, selatan, barat, timur, depan, kanan, kiri, tenggara. Semuanya ini menunjukkan arah. Semuanya intinya tempat ya. Menunjukkan posisi atau tempat. Nah, yang mana zorofnya? Amamanya. Gitu ya. Setelahnya jadi berarti mudhof ilaih. Nah, ini keterangan waktu sobah, lailan, masaan. Apa lagi? Naharon. Sudah mau nanya dong? Kemarin sempat belajar kan tentang muhawaroh kayak astaiqizu atau istaiqaztu minan naum fi sa'ati salisati wa nisf, apa kira-kira? Tamaman. Atau lagi apa contohnya lagi? Ghaliban. Al-adat ya Ustazah. Al-adat bukan. Kadang. Jadi hati-hati. Zaman itu tidak harus qoblal maghrib, ba'dal maghrib gitu. Enggak harus. Bisa saja seperti ini bentuknya. Ya. Sobahan, masaan, lailan. Artinya waktu secara general ya. Kadang-kadang adatan. Apalagi? Nadiron, jarang sekali anak ustazah. Jangan lupa ya, terus juga sering-sering dipakai aja biar kata-katanya bagus juga itu. Lanjut. Isi mausul. Ya darusut tilmidul majidul arabiyyatallati sorot madatar ro'isyatan fil madrasah. Isi mausulnya alati. Kenapa? Isi mausulnya kembali. Al-Arabiyah. Ya, yarji ila al-Arabiyah. Manis ya. So, pelajar yang sungguh-sungguh tadi belajar bahasa Arab yang mana bahasa Arab ini adalah materi pelajaran apa pokok ya di dalam sekolah. Sebagai penyambung. Ini ada soro juga ya. Min akhwati kana ya. Boleh dipakai nanti. Hasanan fi harfi jarin. Emang kalau udah pakai alati teman-teman harus siap-siap fiil ya. Karena sambungannya nggak mungkin isi mausul nggak pakai silah ya. Dia butuh silah. Sahlan. Yuk, silakan bikin lagi kira-kira apa? Kata-katanya enaknya apa? Makanan ya, kita makan coba ya. Ya kulu apa kira-kira? Ya kulu Ahmad. Ayo, Ahmad makan. Silakan dikembangkan. Pakai maf'ul bih. Ya kulu Ahmad, siapa dulu? Irfa'u aidiakum, silakan diangkat tangannya. Enggak, tapi sudah nggak kelihatan sih. Coba sudah ini dulu deh. Stop screen dulu. Toib. Akhina Abu Zubair, tafadol. Turid an takau Tadi jumlah. soalnya apa Ustazah? Ya kulu. Ya kulu Ahmad. Ya kulu Ahmad al-lahma. Allahma. Syukron. Sahlan jida. Ini belakangnya semua sahlan. Istamiru. Uktina Aisyah. Tafadoli. Ya'kulu Ahmadu al-lahma. Suma. Bitali. Selanjutnya. Ya'kulu Ahmad Rahman masaan. Ya'kulu Ahmad al-lahma masa'a. So, syukron. Nastamir. Akhi Dede. Akhina Dede hadir. Akhina Edin. Akhina El. Ibadur Rahman. Akhina Idris. Ilmi. Lukman. Uftirini. Akhi Torik. Tia. Saif. Sifaul. Ayo, tafadolu. Akhina Ahmad, coba lanjutin. Ya'kulu Ahmad Allah masaan. Istamir. Fil baitil kabir. Fil baitil kabiri. So, di rumah besar. Ini Akhi Ahmad beneran makan nih. Syukron, Nastamir. Tafadolu lagi. Lanjut ya. Akhi Edin, saya ukarir ya. Ya'kulu Ahmad al-lahma masaan fil baitil kabiri. Tafadol Akhi Edin.
Istamir. Lanjut. Ahmadu Alahman Masaan Waro al Masjidi. Masaan waro'al masjid itu gimana tuh? Berarti Rumahnya di belakang masjid. yang di belakang masjid rumahnya apa makannya ini? Rumahnya. Oke. Rumahnya. Jelas lagi karir marotan umroh. Ya'kulu Ahmad al-lahma masa Fil baitil. Fil baitil kabir. fil baitil kabiri amamal masjidi gitu ya. Oh, iya. Oke, kita coba mencerna ya. Mau dikasih alladzi boleh, alladzi soro gitu ya. Alladzi soro yang mana rumahnya tadi amamal masjidi gitu ya. Alladzi soro amamal masjid. Soro itu apa, Ustaz? Soro Belakang. itu bahasa Jawa, soro itu sulit, gampang lawan. Enggak. Soro itu menjadi laki. Soro itu soro itu indah kalimat. Iya. Enggak bisa diartiin khusus menjadi. Saudaranya kana. Kayak gini contoh. Kana rojulul ajuzu misalnya. Kana rojulu terdapat seorang laki-laki. Kalau di bahasa Indonesia kayak gitu. Terdapat itu bahasa tambahan kan. Kita ngomongin ada seorang laki-laki ar-rojulu fil baiti. Tapi kalau mau lebih indah, kana ar-rojulu atau soro ar-rojulu kayak gitu. Tapi soro punya makna lain ya. Dia mengubah satu kondisi ke kondisi lain. Misal soro al-kutnu nasijan. Apa maksudnya? Kapas itu berubah menjadi benang kayak gitu. Jadi ada kata menjadinya. Itu dalam itu nanti nawasikh ya. Nanti bisa dipelajari lagi di nawasikh akhir. Dicatat aja. Nawasikh, soro, kana, dicari tahu saudara-saudaranya. Jadi penggunaannya seperti itu. Oke, sekali lagi ya, kita bikin nanti diperpanjang lagi. Apa kira-kira yang menarik ya? Apa yang mainstream? Bikin jumlah fi'liyah lagi, satu lagi, nanti dikembangkan sama teman-teman yang lain. Tafadhol. Tadi Ya'kulu Ahmad sudah. Yadhabu, apa lagi yang lain? Yaqra'u apa? Yaqra'ul Qur'an. Yaqra'u, oke. Yaqra'u Saifuddin. Tafadhol akhi. Al-Qur'an. Yaqra'u Saifuddin Al-Qur'an. Ini Saifuddin laisa mudhaf ilaih ya. Saifuddin huna bermakna ism ya. Jadi alam ya, nama orang ya. Yaqra'u Saifuddin mada Al-Qur'ana. Ayo istamiru, dikasih sifat. Kasih tempat, kasih maf'ul. Ayo dikasih isi masdar, penguatan. Ayo, udah tahu tuh Quran yaqra'u masdarnya apa? Al-Karim. Oke, yang panjang, kasih panjang Ukti Aisyah. Yaqra'u Saifuddin Al-Qur'ana mada? Al-Quran Al-Karim fil masjidi. Al-Quran Al-Karima fil masjidi. Jahit. Ayo isi masdar. Sama hal belum? Ayo. Tadi sepi tuh. Nggak ada hal, nggak ada isi masdar. Ada li ajli lah paling nggak. Atau terserah. Pokoknya ada maksubatnya. Atof lagi boleh. Tafadholu. Ayo. Tartilan Ustaz. Ustazah. Tartilan. Berarti boleh yang pakai yang makna, boleh pakai yang lafzi. Kiroatan ya. Coba yang pakai kiroatan Ukti. Ayo diulang. Kok yaqra'u? Ayo Ukti. Yaqra'u Saifuddin Al-Qur'ana tartilan. Kiroatan tartilan boleh. Tartilan fil masjid. Fil masjid. Udah. Kiroatan fil masjid. Quran Karim fil masjid. Syukron Jaya Cita. Nah, Samir, hal belum hal. Dalam kondisi duduk misalnya. Hal boleh. Hal sama li ajli belum. Jalisan. Jalisan. Gimana jalisannya? Fil masjidil akbar Tafadhol. alladzi anwanuhul abyad. Gimana? Karir mana tuh Fil masjidil kabir allati warnanya allati abyad. apanya ya? Yang mau diwarnain apanya?
Masjidnya. 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 Oh, nah, alladzi launuhul Oh, abyad. abyad. Jayyid. Saukarir ya. Yaqra'u. Saukarir maratan ukhra. Yaqra'u Saifuddin al-Qur'ana al-Karima qira'atan fil masjidi. Oh, fil masjidi apa tadi satu lagi? Masjidil Kabir. Al-masjidil launuhu abyad. Kenapa allati? Masjid kan muzakkar. Alladzi. Alladzi. Kalau mu'anas allati. Jayyid. Tadi jalisan tadi udah ada juga ya. Jalisan. Jayyid. Nanti harus ditulis lebih lengkap. Tamam. Kholas. Hatahuna. Wal wajibul manzili apa? Kawinu al jumlah mufida aidon ya. Tapi dengan fudlatul kalam. Kalau kemarin umdatul kalam, sekarang fudlatul kalam. Pilih salah satu. Jadi gini topiknya. Ustazah, Ana mau pilih jumlah ismiyah atau fi'liyah? Salah satu. Misal Ana mau pakai umdatul kalam yang jumlah fi'liyah sebagai umdatulnya dan fikratu isiyah, ide pokoknya. Kayak tadi misal yaqra'ul Qur'an. Berarti siap-siap gunakan subat. Ada hal, ada tamyiz boleh, ada apalagi maf'uli ajli gitu ya. Tapi kalau Ana pakai jumlah ismiyah, boleh ditambahin kana, inna, itu tadi ya yang kita udah pelajari di sebelumnya ya di materi kedua. Pilih salah satu dikembangkan, usahakan bikin sendiri gitu ya. Sederhana aja, yang penting pesannya nyampe, kalimatnya nyampe. Oke, syukron hatahuna yakfi. Insyaallah besok kita lebih dalam lagi, kita belajar deskripsi, belajar narasi ya. Hasanan. Hatahuna al yujad. Nah, Ustazah, tolong materinya yang untuk 20 pertemuan di-share Ustaz supaya kita ngeprintnya sekalian. Taib sa'arsil. Nah, syukron. Nah, hasanan sa'arsil. Nah, alhamdulillah. Jayyid. Yang lain? Mafi soal? Ustazah, PR-nya itu sesuai dengan urutan tabel ini apa boleh acak? Boleh acak, tapi pilih gini ya, pilih salah satu aja. Mau pilih yang di materi kedua apa yang ketiga, gitu ya. Jangan dua-duanya, satu aja. Umdatul kalamnya dari jumlah ismiyah, berarti ada poin-poin harus ada tof, ada nasikh, gitu ya, lengkap. Tapi kalau mau pakai jumlah fi'liyah, berarti ada mansubat, ada hal, ada masdar, ada maf'ul mutlak, gitu ya, maf'ul ajli. MT, Aisyah? Pilih salah satu ya. Mau yang dua. Tapi teman-teman nggak usah repot-repot bil idofah, nggak usah. Langsung jadi kalimat itu juga boleh. Bebas. Teman-teman sesuka hati. Mau diuraikan satu-satu, ini sifatnya ini. Atau enggak, Ana mau bikin pokoknya udah ini semua udah ada, nggak perlu diuraikan. Bebas, Ukhti Aisyah. Ada kan orang yang teratur satu-satu. Ada yang udah, saya sudah pro ini nggak mau. Jadi Ustazah nggak mau membebani ya. Yang penting teman-teman udah paham dan tahu cara menyusun kalimat dengan umdah dan fudlah. Hakadha Ukhti. Oke, syukran Ustazah. Oke, taib. Hasanan sanad tatim adir safi hadi laila bikiratil dalam rabbil alamin. Syukran jazilan ala khudurikum wa ala musyarikatikum ila liqa insyaallah fi yaumil khamis wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Syukron Ustazah. Syukran.